kalau menurut apa istimewanya si Rosuryo dan Tifa ini? Ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Dia sendiri yang membuat analisnya, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Dalam hal tata cara prosedur penangkapan ini nih, apakah memang kalau setidaknya kita dengar jumpa pers, tim kuasa hukum tidak menerima dokumen-dokumen tersebut, ya, langsung saja ditangkap. Mereka tahunya setelah mereka telepon istrinya. Pasti, karena tidak ada kewajiban juga pada saat ditangkap itu. Jadi gini ya, proses dari kepolisian dan kejaksaan itu adalah proses surat menyurat. Ada penyerahan tahap 1 namanya penyerahan berkas, dan beserta alat buktinya itu diserahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Lalu setelah diteliti, diperiksa oleh jaksa, nanti ada yang mau dilengkapi, yaitu turun lagi dalam bentuk P19. Nah, ketika sudah diserahkan lagi, diperbaiki atau ditambahkan lagi sesuai dengan petunjuk jaksa, lalu diterima lagi oleh jaksa dan diteliti lagi, itu dinyatakan P21, itu proses surat menyurat. Tidak ada keharusan proses surat menyurat P21 ini diberitahukan kepada tersangka, keluarganya, ataupun kepada kuasa hukumnya. Tidak ada keharusan. Nah, kalau dikatakan itu melanggar prosedur, memang kewenangan itu mutlak masih di penyidik Polda Metro Jaya. Walaupun sudah P21? Ya, walaupun sudah P21, karena belum ada penyerahan, belum ada tahap 2. Belum ada tahap 2 dari kepolisian atau dari penyidik ke penuntut. Jadi apa yang dipersoalkan? Kan belum ada tahap 2-nya. Nah, dalam konferensi persnya tadi, walaupun saya tidak menonton secara singkatnya, saya pernah melihat itu ya, Polda Metro Jaya sudah menyatakan ini demi memudahkan proses selanjutnya, demi memudahkan proses selanjutnya supaya ini, dan jaksa dia nggak mau repot juga karena dia tidak punya aparat, tidak punya peralatan yang mencukupi untuk nantinya amanah nih tersangkanya. Kan tahap 2 itu kan penyerahan barang bukti dan tersangkanya. Jaksa tidak akan menerima tahap 2 kalau tersangkanya tidak ada. Nah, kalau ujuk-ujuk katanya berdasarkan asumsi kita nanti, ini kan sudah 30 kali dia menunjukkan kooperatif. Baik, ini dalam konteks kewenangan ini kira Mas Zulkifli. Ya. Kewenangan siapa yang berhak mengeluarkan surat perintah penangkapan ketika berkas perkara itu sudah P21? Pasti penyidiknya. Masih penyidik? Pasti penyidiknya lah. Sebelum diserahkan, sebelum tahap 2 itu kewenangan itu belum berpindah. Belum berpindah dari penyidik ke penuntut. Belum berpindah. Jadi kalau sudah diserahkan barang bukti dan tersangkanya, itu baru menjadi kewenangan daripada kejaksaan sebagai penuntut umum gitu. Kalau untuk surat perintah penangkapannya surat dari siapa? Jaksa atau tetap penyidik juga? Tidak lah, dari penyidik lah, kan sama tadi belum diserahkan. Kalau belum diserahkan belum ada kewenangan dari penuntut umum. Dia hanya memberikan sebatas memberikan petunjuk, lengkapi, tambahkan dan segala macam lah ya. Nah itu. Nah, ketika itu diserahkan, tahap 2 namanya, kalau yang umum kita karena tahap 2 namanya, setelah diserahkan itu baru menjadi kewenangan dari kejaksaan sebagai penuntut umum ya. Tapi saya menyoroti juga nih ya. Setidaknya menarik, ini tadi kan pernyataan dari mantan Wakapolri nih, Ugro Seno. Iya. Katanya ini karena sudah P21, dia tanya ke istrinya, istri Rosuryo. Ini saya nonton TV juga. Iya. Apakah ada diperlihatkan surat perintah penangkapan dari jaksa katanya? Tidak ada katanya. Seharusnya jaksa katanya. Karena sudah P21. Ini saya seorang penyidik nih katanya. Iya, boleh. Kata beliau. Boleh. Itu kan pernyataan di media ya, pernyataan di media. Tapi sehebohnya kasus ini, ingat ya, kasus ini sudah bergulir hampir 2 tahun. Dan yang apakan itu adalah seorang mantan presiden yang berkuasa selama 10 tahun, 2 periode. Jadi penyidik Polda Metro Jaya dalam ini ya ibu kota negara, dan penyidik yang bertugas di sana itu bukan penyidik eca-eca itu seperti di polsek di daerah-daerah sini ya. Jadi pasti sudah melengkapi hal-hal yang akan menjadi ini. Tapi kalau menurut apa istimewanya si Rosuryo dan Tifa ini kan orang cacat mental nih sebetulnya. Dia sendiri yang membuat analisnya, dia sendiri yang membuat penelitian, dia sendiri lalu menyatakan ini palsu. Apa dasarnya untuk menyatakan palsu? Jadi kok kita harus terbawa polarisasi mengikuti alur pikiran orang yang tidak jelas ini, yang orang cacat mental ini?
Ini logikanya terbalik ini orang. Dia menuduh orang lalu disuruh untuk membuktikan. Oh, tunjukkanlah aslinya. Kan pakai logika terbalik dia. Kalau Anda menuduh itu silahkan. Nah, kalau dari proses penangkapan ini, apa yang dikatakan Bung Marsubijal tadi itu betul. Tidak ada salah prosedur, tidak ada hal yang dilanggar. Kewenangan jelas mutlak kewenangan dari penyidik. Artinya kalau saat ini kasus ini kan atas laporan Pak Jokowi, pencemaran nama baik. Betul. Artinya di sini seorang pelapor lah yang punya dibebankan untuk membuktikan bahwa tersangka itu memang mencemarkan nama dia. Nah, artinya nanti tugas Pak Jokowi yang membuktikan. Lihat ancamannya itu kan menyebar, menganalisa, pasal 332, 35 itu ya, Undang-Undang ITE kan mentransformasikan. Merubah transmisi. Iya. Merubah dia kan. Nah, itu kewenangan. Makanya Jokowi termasuk tadi dia menyatakan kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum katanya. Serahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan kita sama-sama mengawal proses ini. Kan seperti itu yang saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan ini sudah beralih kewenangan, belum beralih kewenangan karena belum tahap 2. Kewenangan itu mutlak di penyidik. Baik, oke, ini menarik karena perdebatan di soal penangkapan ini menjadi debat publik, diskusi publik saat ini oleh kalangan hukum. Kalau Bang Rizal gimana nih? Ya pasti kalau ada 5 orang advokat itu pendapatnya 10. Wah, pasti itu paling kurang. Jadi ini ya silakan. Iya. Kalau pandangan hukum Bang Rizal memang dalam menafsirkan KUHP ini. Jadi gini. Kalau P21 itu artinya sudah terjadi proses penyerahan tahap 2, tahap akhir. Artinya semua berkas dianggap lengkap oleh jaksa dan juga sekalian dengan tersangkanya. Artinya, kalau dia ditahan gitu, atau ditangkap gitu. Nah, maka itu waktu mau kalau saya belum beranggap ini belum P21, tapi dianggap lengkap, iya P19-nya. Ini dianggap lengkap bahwa semua unsur sudah terpenuhi dan tersangkanya diserahkan. Maka ini masih kewenangan kepolisian. Itu yang pengertian baru dan jadi P21. Baru nanti jaksa berdasarkan P21 ini melakukan penuntutan di pengadilan, membuat surat dakwaan. Pra penuntutan. Iya, itu kewenangannya. Tapi kalau tadi bisa saja jaksa waktu penyerahan P19 kembali kepada kepolisian itu sudah terpenuhi. Ditentukanlah jadwal kapan penyerahan berkas dan tersangkanya. Di dalam katanya KUHP yang baru ini pasal 19 ya. Pasal 19 katanya waktunya itu 14 hari pada saat diumumkan bahwa berkas itu sudah P21. Kalau memang tanggal 2 Juni diumumkan dalam jumpa pers oleh Polda Metro Jaya bahwa itu sudah P21, sekarang sudah tanggal berapa? Sudah tanggal 19. Artinya sudah lewat 14 hari. 14 hari diumumkan oleh kepolisian. Sejak diumumkan bahwa itu sudah P21, bahwa 14 hari jangka waktunya itu semua sudah dilimpahkan ke jaksa. Artinya setidaknya katanya hari ini sudah batas terakhir pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Biasa P21 itu kan dianggap lengkap. Baru diserahkan. Kalau saya nggak yakin siapa sih. Baik, ya dalam pelimpahan itu diberikan waktu 14 hari. Iya. Untuk melimpahkan seluruh berkas dan tersangkanya. Berarti kan sekarang ya itu masih kewenangan kepolisian, dia anggap lengkap, belum P21. P21-nya tadi boleh jadi tadi begitu dalam jadi tadi asumsi Bang Rizal hari tadi sebenarnya P21. Tapi memang diserahkan tersangka itu yang tahap 2. Itu yang tahap 2 itu memang yang itu diserahkan barang bukti dan tersangka. Barang bukti dan tersangkanya. Iya, tetap. Tapi kan tahap 2 itu kan belum terjadi. Tahap 2 itu kan belum terjadi. Ini yang pertanyaan kita. Ya, kok pertanyaan? Memang kewenangan mutlak dari penyidik. Iya, tapi kalau sudah P21 itu tahap 2. Ya, P21 itu kan diinformasikan oleh pihak kejaksaan atau penuntut umum.
Ya, seperti yang dijelaskan tadi itu kan diperiksa, diteliti, Iya. nanti ketika ada kekurangan maka dikembalikan dalam bentuk P19. Jadi dikembalikan P19 dalam dia. Setelah polisi Ya, nanti poinnya setidaknya kan kita kalau jejak digital kan tanggal 2 Juni. Iya. Polda Metro Jaya mengumumkan dalam jumpa pers kita sudah berkas ini sudah P21. Jadi gini 2 Juni. Bung Nas, ya, di dalam KUHP baru ini untuk mengembalikan berkas itu hanya 2 kali. Selebihnya itu adalah dengan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Nah, batas koordinasi ini tidak ditentukan. Mau berapa kalinya, mau 2 kali, 3 kali, 10 kali, dan berapa kalinya ini tidak ditentukan itu. Karena dalam ini mengantisipasi berkas ini kalau di dalam KUHP lama tuh bolak-balik ini kasus ini, berkas ini P19, apalagi kalau ada atensi dari pihak tertentu ya, berkas ini tidak akan pernah lengkap. Nah, mengatasi itu tuh maka Kejaksaan Agung dia membuat peraturan bahwa tidak ada P19 ini berulang kali, tapi dibuka ruang untuk koordinasi. Baik. Ya. Kalau di dalam penafsiran Bang Rizal tadi, Hmm. sebenarnya pada saat sudah dinyatakan P21 itu sudah kewenangan kejaksaan ya. Kalau dia sudah P21 Kan Bu. ada bukti tanda terimanya. Iya, ada bukti tanda terima di saat berkas dinyatakan. dan tersangka. Iya, belum Baru tersangka. P21. penyerahan itu kan belum terjadi. Ini baru Penyerahan. Nah, terjadi. Itu jadi pertanyaan menurut informasi kan, Bang Rizal. tetap- Pertanyaannya di situ. Secara administratif Iya, mungkin secara administratif sudah ada memang koordinasi. sudah dinyatakan Boleh, P20. Mas mau mengklarifikasi Iya. P19. Mengenai izin Bang. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. ya. Sabar dulu. Kategori kadang nanti masyarakat bingung Iya, ya. betul. Kita selesaikan dulu ya, makanya jangan pakai logika terbalik gitu ya. Ketika itu kan syarat administrasinya jaksa sudah menyebutkan ini sudah lengkap. Nah, polisi selaku penyidik ini ya, tentu berkas lengkap ini apalagi dengan begitu banyaknya barang bukti ya. Barang bukti ada yang menyatakan 300, ada yang 500, saksinya juga puluhan bahkan ratusan orang juga. Tentu tidak semudah itu untuk menyusun berkas ini. Ini bisa-bisa berkas ini lebih dua kali tinggi meja ini nih, yang harus disusun oleh pihak kepolisian. Nah, terhadap pelimpahan itu jaksa juga yang menentukan kapan mau dilimpahkannya, tergantung dengan kepadatan. Coba cek pasal 19 pekerjaannya. KUHP baru kita. Katanya tenggat waktunya 14 hari. Sejak diumumkan bahwa itu P21. Kalau dia tanggal 2 Juni, Iya, tapi kan Artinya ada di tanggal penjelasannya 17, kan paling lambat ada tanggal 17. kalau ada permintaan lain ya, kalau ada dari penuntutnya ini yang menentukan lain, ya tentu kan bisa aja, tentu kan hanya dengan koordinasi mereka, kecuali ada hal-hal yang ditentukan lain katanya. Ya itu boleh-boleh saja, tidak ada yang dilanggar di situ. Maunya diumumkan atau dinyatakan P21 itu tanggal 2, tanggal 19 ini ditangkap, itu tidak suatu keharusan gitu. baik.